kami bertiga, jadi di sini kami bertiga itu sebagai calon guru penggerak, masih calon, semuanya masih calon. Karena apa? Karena proses pendidikannya itu lama, sampai 9 bulan. Jadi kalau dihitung itu sampai Maret ya, orang mengandung itu sampai melahirkan 9 bulan ya. Nah, saya persilakan nanti setiap CGP akan memberikan materi. Ya, nanti kalian itu tentang budaya positif. Kemudian Bu Citra nanti tentang posisi kontrol sebagai guru itu kita itu seperti apa ternyata. Nah, sekarang saya bagian yang restitusi. Restitusi? Ya, restitusi betul. Restitusi. Terakhir. Padahal saya berlawanan dengan saya. Biasanya yang saya lakukan itu ngedemi bocah. Biasanya yang lakukan. Ternyata sekarang saya harus merubah diri saya, merubah mindset saya. Ternyata harus berbaik-baik dengan bocah. Jadi tidak ngedemi tapi menjadi pelindungnya bocah. Jadi itu mindset yang harus kita rubah untuk sekarang. Ya, saya persilakan dulu yang termin pertama Pak Rian tentang budaya positif, tentang keyakinan kelak dan sebagainya. Monggo Pak Rian. Seperti apa itu nanti biar penasaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari CGP calon guru penggerak yang mewakili SMA Giri akan memberikan sesi berbagi tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Untuk gambaran saja, jadi di sini program pendidikan guru penggerak sampai bulan April, awal April, dari Agustus sampai awal April dengan modul seperti itu 1.1 sampai 1.4, 2.1 sampai 2.3, 3.1 sampai 3.3. Nah, di dalam modul nanti ada beberapa modul yang harus kami bagikan kepada Bapak Ibu guru. Selain sebagai kewajiban, juga harapannya bisa terus berlanjut sebagai jangka panjang. Lebih-lebih nanti akan ada wacana juga adanya sekolah penggerak gitu. Selain program pendidikannya juga diprogramkan tentang lokakarya. Di sini nanti ada beberapa program yang dalam waktu dekat juga akan kami sampaikan, yaitu membuat komunitas praktisi. Maksudnya apa? Ya berarti sekumpulan komunitas atau anggotanya Bapak Ibu guru untuk membahas suatu permasalahan di sekolah. Misalkan ingin membuat sebuah media yang inovatif. Nah, itu bisa tidak harus semua guru, 5 orang guru minimal cukup, bisa membentuk sebuah kelompok komunitas, nanti bareng-bareng menyelesaikan suatu permasalahan atau membuat suatu inovasi dalam dunia pendidikan. Pada intinya adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum. Dalam hal ini kaitannya dengan konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kita lanjutkan. Nah, ini sekedar buat dibayangkan saja. Jadi ada A dan B, misalkan jenengan sama teman gitu nggih. Sobeklah secari kertas kecil, ya dibayangkan aja. Terus tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, gitu. Coba kalau dibayangkan kita memegang sebuah benda, ya. Bendanya sangat berharga, sangat ingin kita genggam sekali. Kemudian ada teman yang ingin mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara
ingin membuka kepalan tersebut. Ya. Sampaikan ke Bu ini ya. Dipraktekkan juga. Namanya salah ditarik. Bapak aku ditarik. Tarik-tarian. Bu aja bisa tarik lah. Ya, tapi dia sudah berusaha mempertahankan. Agamanya tetap. Ya, artinya karena sudah di mindset bahwa yang kita genggam adalah sesuatu yang berharga, kita kan nggak mau melepas begitu saja, begitu kan? Kita bawa ke konsep anak-anak. Jadi anak-anak itu punya pandangan sendiri. Kita nggak ngomongkan pandangannya baik atau buruk ya. Tapi ketika anak-anak sudah punya pegangan, sudah punya pandangan, apa Bapak Ibu guru bisa memaksa mereka untuk membuka pandangan tersebut? Ya, jadi harus dipahami bahwa posisi anak-anak itu seperti seseorang yang memegang benda berharga. Mau dibuka bagaimanapun, ya nggak mau, karena dia pengen memegang itu. Kita belum ngomongkan itu nilai positif atau negatif ya. Yang penting nilai berharga bagi siswa kita. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk berbagi apa ya yang kami dapatkan selama bergabung di program pendidikan guru penggerak ini. Terus terang membuat saya lebih sabar gitu ya. Kemarin saya sudah menyiapkan materi ini, ternyata sekarang kamu nggak bawa buku kayak gitu. Jadi membuat seseorang itu siswa merasa bersalah. Kemudian negatifnya di sini siswa merasa rendah diri jadinya. Itu kalau siswanya merasa bersalah ya, Bapak Ibu. Jadi merasa rendah diri karena kata-kata yang menyudutkan tadi yang membuat seseorang merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu teman ya Pak Dian ya. Teman. Nah ini saya kayaknya sering. Ini juga nggak bagus ya. Jadi teman itu kalau mengatasi masalah, ya merangkul ke siswa ya. Apa sih sebabnya gitu? Kamu mau apa sih? Ya kamu sih kayak gitu. Nah itu baiknya, ada enggaknya. Baiknya ya siswa merasa lebih dekat. Tapi nggak baiknya kadang siswa ngelama kan ya. Ya itu. Jadi kita harus ya memilih-milih saat apa kita menjadi teman gitu ya. Kemudian yang keempat posisi manajer. Kalau manajer ini sifatnya pemantau dulu, yang tertinggi ya. Pemantau itu mengawasi. Mengawasi ini gimana tuh Pak? Jadi dia lebih ini. Kalau teman tadi akan akrab ya, guru dan murid akrab. Kalau pemantau ini ada jarak ya, ada jarak antara guru dan murid. Jadi dia datar aja ekspresinya, cuman dia menyebabkan membuat siswa itu mengakui kesalahannya seperti itu dengan nada ekspresi yang datar kan sifatnya memang dia untuk kayak mengawasi kesalahan dan oh ini salah kayak gitu ya. Yang terakhir adalah posisi manajer. Ini merupakan posisi tertinggi di kontrol diri. Di posisi manajer ini jadi siswa itu guru nggak langsung menjadi siswa bersalah, tapi siswa dibuat mengakui ya, digiring mengakui untuk kesalahannya, kemudian dia mau memperbaiki diri dan solusinya itu diserahkan pada siswa. Tapi tetap guru sebagai pengawal. Jadi salahmu di mana, penyebabnya apa, terus mau tidak berubah kayak gitu. Itu solusinya diserahkan pada siswa. Jadi diharapkan ini Bapak Ibu yang posisi tertinggi ini. Saya sendiri pun dari 5 posisi kontrol ini yang sering itu saya teman itu, nah itu juga nggak bagus. Dan juga sekarang sudah mulai beralih ke manajer, mencoba beralih ke manajer. Kalau manajer itu jadi siswa tidak merasa di justice, tidak merasa disudutkan, tapi dia dengan kesadarannya tumbuh tadi motivasi intrinsik kata Pak Aryan ya, menyadari dari diri sendiri. Insya Allah kalau motivasi intrinsik itu lebih awet untuk untuk menumbuhkan budaya positif itu lebih awet karena motivasinya dari diri. Seperti itu, kurang lebih mohon maaf Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat dan saya mencoba menerapkan yang saya bisa, mulai dari kelas saya, dan semoga Bapak Ibu juga bisa menerapkan juga apa yang baik, monggo diambil dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu
wahyu tentang restitusi. Ini yang sedang sekarang kami laksanakan ke anak-anak ya. Kalau restitusi ini hubungannya nanti gimana hubungannya dengan peraturan akademik yang ada? Monggo Bu Wahyu silahkan. Ini agak susah karena mengubah mindset dari awal yang sudah terbentuk seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di segitiga di restitusi ini adalah proses di mana ketika kita mengalami atau menciptakan suatu kondisi di mana anak-anak itu sedang menghadapi masalah. Jadi biasanya kan kita poin, kita biasanya langsung ke BK, kita dudukkan di BK untuk menerima nanti jumlah poinnya berapa, sehingga setelah itu harus mendapatkan sanksi ya. Ada kan di peraturan itu, bahkan di KTSP kita juga seperti itu. Nah, ternyata langkah-langkah itu terutama kesiswaan, karena halo kesiswaan tidak ada semua, itu ternyata adalah prosesnya harus panjang. Kenapa? Ternyata harus ada curah pendapat dari siswa. Jadi ketika menentukan keyakinan itu ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Nah, kalau tingkat sekolah berarti seperti peraturan-peraturan itu siswa harus diajak curah pendapat. Ya, sehingga nanti ada yang mewakili suara hati dari anak. Kemudian keyakinan sekolah itu harus diperbaharui setiap tahunnya, tidak paten, karena semuanya berkembang. Ya, padahal kita punyanya yang berapa puluh tahun lagi ya iku mana. Padahal sekolahnya wis ganti kok, sekolah seperti ini. Harus seperti apa itu harus semuanya diupdate, tidak semata-mata dirubah. Ada posisi namanya segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada kasus-kasus seperti itu, kita sebagai guru tadi, manajer tadi, posisi tertinggi adalah manajer, itu melakukan namanya menstabilkan identitas. Jadi mengarahkan anak. Jadi setiap orang pasti berbuat kesalahan. Bahwa kita juga mengakui kesalahan anak itu bukan segala-galanya. Kesalahan anak itu bukan menyebabkan dia jelek, dia buruk, bukan seperti itu. Ya, jadi memberikan kepercayaan dirinya bahwa setiap orang itu punya kesalahan. Sebagai guru pun saya misalnya itu juga pernah melakukan kesalahan. Terus kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Di validasi ini anak mungkin ketika dia melakukan hal buruk itu, sebetulnya kalau kita gali lagi, dia bisa berbuat buruk lagi. Ya kan, kalau kita gali. Misalnya melempar temennya, bisa kan dia nggak melempar, misalnya nyaduk tambah ngikut misalnya, bisa. Tapi ditanya kenapa kamu nggak melakukan, pasti dia punya alasan. Ketika dia memberikan alasan, kita harus membanggakan dirinya. Kenapa? Kamu tidak ibu bangga, kamu juga harus bangga. Karena apa? Kamu tidak melakukan hal lebih buruk lagi dari apa yang sudah kalian lakukan. Yang kamu lakukan lebih buruk, tapi sebetulnya bisa kan kamu melakukan hal buruk. Nah, itu juga harus diberi kebanggaan pada mereka. Mereka bahwa ternyata tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Itu divalidasi tindakan yang salah. Nah yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu, saya harapkan yang ajar kelas 10 atau wali kelas 10 ini kesempatan untuk membuat keyakinan kelas ya. Kalau dulu namanya peraturan, tapi sekarang tidak boleh. Peraturan itu cenderung ke hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas itu apa-apa yang diyakini. Artinya yakin itu memberi nilai kebajikan. Apa saja? Ya tentang keselamatan, kebajikannya itu ya tentang keamanan, terus tentang tanggung jawab. Itu nilai-nilai kebajikan. Jadi dibuat sendiri. Mereka yang membuat kalimatnya harus kalimat positif, tidak boleh kalimat negatif, kalimat positif, dan mempunyai nilai-nilai kebajikan tadi. Sehingga apa? Anak merasa memiliki nilai-nilai kebajikan itu atau memiliki keyakinan kelas itu, sehingga timbul motivasi intrinsik. Itu saja Bapak Ibu, semoga apa yang sedikit kami berikan ini menjadi nilai-nilai atau budaya positif pada diri. Nanti kalau ketika menangani anak sharing, saya juga belajar. Saya bukan guru BK, tapi ternyata sebagai guru itu juga harus bisa juga sebagai guru BK. Jadi kalau
sebagai guru itu juga bisa harus menangani seorang siswa ketika kadang muncul kan anak-anak yang nyeleneh di pembelajaran kita itu kan ada. Nah itu kita tanya, memang kayaknya sekarang untuk kepengetahuan itu tidak penting, yang penting karakter anak itu menjadi lebih baik. Karena kita akan menyelamatkan anak-anak bangsa di kemudian hari yang menggantikan kita. Tidak cukup IQ-nya, tapi hati, perasaan, jiwanya itu harus menjadi orang yang menjadi manusia yang seutuhnya. Ya, apalagi kalau nanti terjun di masyarakat, kalau nggak punya empati, nggak punya tata krama, nggak punya visi-visi untuk ke karakter yang lebih baik, bahaya, rusak negara kita ini. Jadi kita harus ke depan itu memikirkan hal tersebut. Ya Bapak Ibu, ya Pak, kesiswaan kayaknya memang mindset nanti untuk menentukan keyakinan sekolah itu harus dirubah. Nanti Bu Citra, Bu Palian, Bu Ayu bisa membantu bagaimana proses melakukan keyakinan sekolah sehingga betul-betul itu menjadi sekolah kita, sekolah yang aman bagi anak-anak, ramah pada anak-anak dan berpihak kepada siswa, itu yang penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semenjak menjadi guru itu selalu mengajar anak IPS. Nih, anak IPS, jurusan IPS, Anda semua pasti Bapak Ibu guru tahu bagaimana karakternya dan sebagainya. Oke. Nah ini, anak IPS itu lain dengan anak IPA. Memang kalau konsepnya ini bagus kan, salah konsep ini bagus. Misalnya kita harus menyentuh hati daripada si murid. Tetapi si murid ini yang jurusan IPS ini, contohnya yang sudah lulus kemarin itu, bagaimana sudah upaya maksimal dari guru untuk mengambil hatinya, bahkan sampai wali kelasnya ngemis, ayo Tona, tugasmu dikerjakan, sampai ya dibantu membelikan pulsa, ke rumahnya sering. Tetapi tetap saja anak ini masih belum mau menuntaskan tugasnya. Padahal kita sebagai guru ini di sini cukup tugas saja sudah. Saya secara pribadi misalnya, anak ini nggak usah pinter sudah. Tapi dia berkarakter untuk menuntaskan tanggung jawabnya. Nah ini, wah entah dari mana dia dapat tugas itu. Mungkin dia dibantu temannya. Saya nggak peduli itu. Yang penting dia ada niat untuk mengumpulkan tugas. Nah gitu. Perkara nilai ya, kita kalau memang anak itu tiap anak tidak sama ya. Ada yang high, ada yang middle, ada yang low. Nah yang low inilah sudah low, terus karakternya kurang bagus. Bagaimana caranya menghadapi anak seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung itu kesiswaan sebagai seorang guru ya. Ya, sudah lulus ya Pak anaknya Pak? Halo Pak Imam, sudah lulus kan anaknya? Ya sudah lulus. Berarti sudah selamat kan anaknya? Sudah bahagia kan sekarang anaknya? Nah, itu yang penting ternyata. Itu yang penting ternyata kita ini. Prosesnya, ya betul. Iya proses ya, itu proses. Nah makanya sekarang mindset kita rubah itu tadi Bapak Ibu. Memang kemarin ada pertanyaan segitiga restitusi itu kan ada 3 tadi ya kan. Itu apakah bisa mengalami kegagalan? Bisa saja. Ya kan kalau seperti itu tadi yang disentuh seperti itu. Tetapi sekali lagi kita tetap harus berusaha. Bahkan kemarin saya tanya juga ke fasilitatornya, kalau itu kasusnya seperti narkoba, misalnya kasus-kasus yang berat, seperti kasus-kasus itu, kita harus melibatkan psikolog. Kita tidak punya ilmunya. Ya, jadi kita memang mengarahnya ke sana. Jadi tadi kita diminta profesional ya sih Pak.
Sebagai guru yang profesional itu seperti apa? Nggak mandek, prosesnya nggak mandek, pikirannya nggak mandek. Kemana kita harus berikutnya kalau kita tidak bisa menangani? Yaitu tadi ke psikolog atau ke apa yang lebih, misalnya tadi kalau kenakalan anak dan sebagainya ke perlindungan anak dan sebagainya. Itu kita mengarah ke sana, berkolaborasi. Jadi sekolah itu juga harus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang memang mendukung di posisi kita. Ya, jangan berhenti di situ, Pak Imam. Tapi kan memang tujuannya kita anak selamat dan bahagia. Tapi memang terjadi kan seperti itu. Iya. Jadi kita itu sebagai guru, ya seperti itu. Itu mungkin ditambahkan Bu Citra. Terima kasih. Maaf Pak Imam, untuk anak ini tadi Pak Imam sudah melihat kebutuhan dasarnya dia belum? Pak, maksudnya dia itu sebenarnya butuh disentuh dari sisi apanya sih seperti itu? Kalau itu Ya. Ekonomi tadi ya, ekonomi. Kalau saya ekonomi nggak ada masalah ya. Nah, nggak ada masalah ya anaknya ya? Yang saya lihat itu mapel-mapel yang lain, ya, gitu loh. Walaupun dia itu misalnya kurang tugasnya misalnya 5, tugasnya yang dikerjakan hanya 3, ya saya luluskan dia, gitu. Iya. Gitu, Maksudnya, karena memang anak ini sudah diselidiki belum latar belakangnya, Ya, dia sebenarnya belum. kurang nah itu mungkin satu langkah yang terlewatkan saat mencari solusi. Jadi harus diagnosis dulu ya sebagai guru. Jadi diagnosis dulu kebutuhan dasarnya apa sih yang diperlukan anak ini. Dia itu butuh apa? Butuh kasih sayang ataukah butuh survive tadi atau apa seperti itu. Baru kemudian kita coba cari solusinya. Bahkan itu tadi kata Bu Wahyu, harus berkolaborasi kalau perlu melibatkan semua pihak, berbagai pihak seperti itu. Yang tujuannya untuk sama-sama menuntun anak ini ke jalan yang benar gitu, untuk menjaga keselamatannya gitu. Gitu adanya. Ya harapannya seperti itu.